Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Trending Tech, dan kali ini kami akan membahas mengenai Samsung Galaxy S7. Pada awalnya entah mengapa saya kurang begitu antusias dengan smartphone ini. Namun setelah saya mencobanya beberapa hari belakangan ini, smartphone ini cukup membuat saya terkesan. Terutama pada bagian desainnya yang menurut saya sangat cantik dan kesan mewahnya sungguh terasa. Samsung memakai bahan kaca Gorilla Glass 4 2.5D di bagian depan dan belakangnya. Jujur, saya sebetulnya cukup mengemari bahan kaca walaupun memang bekas jari tangan menempel sangat parah di perangkat ini. Sisi sampingnya memakai bahan metal dan build quality-nya sangat kokoh, walaupun masih ada sedikit kemiripan dengan iPhone. Beratnya juga sangat pas, tidak terlalu ringan atau berat, berasa seperti pegang barang mewah lah. Kudos untuk Samsung. Pada saat digenggam juga cukup nyaman, dan peletakan tombol-tombolnya juga sangat baik. Fingerprint ada di tombol home, dan harus dinyalakan dulu HP-nya baru bisa bekerja. Saya sebetulnya lebih menyukai apabila fingerprint ini diletakkan di bagian belakang. Tapi karena ukuran HP ini yang tidak terlalu besar, masih cukup mudah terjangkau dengan ibu jari saya. Dan kelebihan posisi di sini itu kalau posisi HP sedang di atas meja, kita tidak perlu mengangkatnya untuk membuka lock screen-nya. Layar Super AMOLED QHD-nya sangat bagus, apalagi bagi yang suka dengan karakteristik warna punchy dari Samsung. Terdapat setting screen mode untuk memilih karakteristik warna, tapi tidak seluas splendid di perangkat Asus. Yang baru di S7 ini adalah fitur Always On Display, yang bisa menampilkan beberapa hal tanpa menyalakan device-nya. Karena layarnya menggunakan Super AMOLED, maka fitur ini hanya memakan sedikit daya baterai saja. S7 yang dipasarkan di sini menggunakan prosesor octa-core Exynos 8890 yang memakai arsitektur Big Little, yaitu dua buah quad-core yang bekerja bergantian sesuai kebutuhan. Jadi bukan pure octa-core. Tetapi ini bukan berarti kinerjanya lebih buruk dari pure octa-core. GPU-nya menggunakan Mali T880 dengan RAM 4GB. Masalah performa tidak usah diragukan. TouchWiz yang dulu terkenal berat karena banyak fitur pun berjalan sangat mulus pada waktu saya mereview HP ini. Untuk bermain game juga tidak perlu dipertanyakan. Mau main game apapun terasa lancar di sini. Ada juga fitur game launcher, yang pada dasarnya folder berisi game di S7 kita. Di sini kita bisa menyeting power sewaktu bermain game. Kalau tidak suka diganggu, bisa menyalakan fitur No Alerts. Terdapat juga game tools yang berguna jika kita ingin mengambil screenshot atau merecord game yang sedang dimainkan. Dan lewat game tools ini, kita juga bisa meminimize game yang sedang dimainkan dan bisa melanjutkannya kapan saja. S7 merupakan perangkat mobile pertama yang menggunakan Vulkan API, generasi lanjutan dari OpenGL. Yang intinya, grafik yang ditampilkan akan lebih baik dengan rendering yang lebih baik. Samsung juga menanamkan liquid cooling di HP ini. Jadi sepertinya sedikit cukup aman bagi yang suka main game nonstop di HP. Internal memori HP ini sebesar 32GB dan kabar baiknya Samsung membawa kembali slot microSD sampai dengan kapasitas 200GB di S7. Dan jika tidak menggunakan SD card, slotnya bisa digunakan untuk SIM kedua. Lalu, perangkat ini sudah waterproof dengan sertifikat IP68. Kita bisa mengganti Teams bagi yang kurang menyukai UI kartunis bawaan Samsung. Bloatware sudah tidak sebanyak dulu. Tapi kalau memang ada yang suka, bisa install sendiri di Galaxy Apps. Dulu sih memang ada rumor kalau Google dan Samsung membuat kesepakatan untuk tidak memasukkan terlalu banyak bloatware di perangkat Samsung. Tapi ada software bawaan yang mungkin berguna, yaitu Microsoft Apps. Kalau saya sih kurang begitu nyaman memakai Office di HP, tapi kalau untuk baca-baca saja masih oke. Yang penting untuk di highlight di sini adalah kameranya. Saya akui kameranya sangat bagus walaupun megapikselnya menurun menjadi 12 megapiksel dari Samsung Galaxy S6. Yang spesial adalah penggunaan dual pixel pada kameranya yang membuat autofokusnya menjadi super cepat. Dalam kondisi low light pun begitu. Fiturnya juga banyak sekali. Ada motion photo, selective focus, virtual shot,
Kalau masih kurang, masih bisa di-download lagi. Ada mode Pro juga yang sangat lengkap pengaturannya. Hasilnya sangat bagus. Salah satu kamera smartphone terbaik yang pernah saya lihat. Kamera depan 5 megapikselnya juga bagus. Videonya bisa merekam sampai resolusi 4K. Bisa menggunakan ProMode juga untuk merekam video. Ada mode hyperlapse dan juga slow motion yang sebetulnya merekam video 240 fps dengan resolusi 720p. Kualitasnya agak menurun, tapi hasilnya masih lumayan. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bahas pada bagian kameranya. Nah, maka dari itu nanti akan ada segmen khusus di mana kami akan membahas total tentang kamera dari Samsung Galaxy S7 ini. Tonjolan kamera di sini sudah tidak terlalu besar seperti S6. Di samping kamera terdapat heart rate sensor. Untuk heart rate, kita bisa measure tingkat stres, SpO2, dan juga bisa sebagai tombol selfie. Kualitas speakernya bagus dan masih terdengar sewaktu kondisi ramai. Tetapi saya kurang suka dengan posisinya yang sering tertutup tangan saya. Baterainya berkapasitas 3000 mAh. Baterainya lumayan awet, walaupun belum memakai USB Type-C, S7 sudah mendukung quick charging. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk mencas full dari 10%. Overall menurut saya HP ini sangat bagus. Bagi Anda pengguna iPhone yang ingin beralih ke Android, saya sarankan untuk membeli smartphone ini selain Nexus tentunya, karena menurut saya tidak akan membuat Anda kecewa. Mungkin Anda bisa mendapatkan lebih dari yang Anda harapkan. Bagi Anda pengguna Samsung Galaxy S6 yang membutuhkan penyimpanan lebih pada smartphone Anda, tentunya Samsung Galaxy S7 ini masih layak untuk Anda beli dengan bonus performa yang lebih baik, kapasitas baterai yang lebih besar, dan fitur anti airnya. Seperti yang saya bilang, awalnya saya tidak terlalu antusias dengan HP ini. Tetapi sewaktu saya memakainya sendiri, saya sangat terkesima. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi Galaxy S7 ini adalah salah satu smartphone terbaik yang ada untuk saat ini. Menurut saya tidak ada alasan yang kuat untuk tidak membeli smartphone ini. Selain harga tentunya. Sekian review Samsung Galaxy S7 dari kami. Like atau dislike video ini, bantu di-share juga, dan jangan lupa subscribe channel kami agar kami tetap membuat video di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.